Oke, selamat malam. Saya di sini Nicholas Rafael Sindunata dengan NIM 4181900159. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya untuk mata pelajaran Knowledge Management System. Oke, di sini tentang judulnya yaitu ada tugas akhir, dan di sini ada lima pokok pikiran, yaitu penentuan topik penelitian, rumusan masalah, latar belakang, penentuan ruang lingkup penelitian, dan metode penelitian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan topik penelitian. Jadi, di dalam topik penelitian ini kita bisa sesuai dengan bidang, mencari topik penelitian ini kita bisa dengan sesuaikan dengan bidang yang kita sukai. Hal ini sangat berpengaruh untuk nantinya saat kita mengerjakan penelitian. Kemudian pastikan ada tujuan. Kenapa ada tujuan? Karena setiap penelitian itu harus memiliki tujuan. Karena kalau tidak, penelitian itu akan cuma-cuma. Kemudian cari referensi sebanyak mungkin. Kenapa? Takutnya kalau misalnya udah kita jalan setengah, kemudian referensinya sedikit, jadi kemungkinan kita akan mundur pada topik penelitian tersebut. Kemudian diskusikan dengan pembimbing. Diskusikan untuk mendapatkan tujuan atau judul dapat dikonsultasikan dengan pembimbing, karena pembimbing memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman yang banyak. Kemudian topik yang menarik ini adalah nilai jual lebih, karena penelitian tersebut dapat banyak disukai dengan orang-orang dan akan menjadi topik yang menarik di masa depan. Mengobrol dengan mahasiswa lain ini dapat membantu kita dalam bertukar pikiran atau dapat menentukan topik penelitian tersebut mudah dijangkau, yaitu tidak tidak terlalu memakan biaya yang terlalu banyak sehingga dapat kita jangkau dengan lebih efisien waktu dan tenaga. Melakukan pengembangan penelitian. Di sini melakukan pengembangan dengan mencari jurnal yang cocok dengan penelitian kita. Pilih yang memiliki banyak manfaat. Kenapa memilih banyak manfaat? Karena setiap topik penelitian tersebut, kalau memiliki banyak manfaat, itu dapat membantu orang atau sebagai contoh di masa yang akan mendatang. Landasan topik ini juga penting karena untuk melakukan penelitian kita membutuhkan data yang lengkap. Karena dari itu maka kita membutuhkan data topik, landasan topik yang jelas. Kemudian latar belakang, yaitu kita bisa buat secara spesifik, fungsinya agar pembaca tidak kebingungan. Jadi tulislah dengan latar belakang teratur dan rapi. Jangan menulis secara ambigu. Ini terjadi jika kita sebagai penulis ragu-ragu dalam topiknya. Pusatkan tema yang kamu bahas, yaitu jangan membahas eh, keluar daripada topik itu karena sangat tidak relevan dengan penelitian tersebut, dan fokus kepada aspek terpenting pada penelitian kita ini. Kemudian rumusan masalah itu buat secara spesifik. Untuk merumuskan masalah yang paling utama adalah rumusan spesifik. Dalam menulis rumusan masalah tidak perlu dijabarkan sehingga panjang lebar, secara panjang lebar. Sebab justru akan menghilangkan inti yang ingin disampaikan. Selain itu, rumusan masalah dibentuknya sebuah pertanyaan, jadi cukup ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Menentukan metode penelitian yang sesuai. Cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan menentukan metode penelitian yang sesuai. Tentu saja kita harus menentukan terlebih metode yang sekiranya tepat dengan tema yang kita angkat. Membicarakan tentang metode penelitian, kita bisa memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Ini kita akan membahas metodenya di slide berikutnya. Kreatif melihat fenomena di sekeliling, yaitu melihat fenomena di sekeliling. Kita dapat poin ini sebagai sebenarnya sederhana, tetapi sulit dipraktikkan kecuali bagi kita yang terbiasa berpikir. Mungkin kita tidak begitu kesulitan dalam membuat rumusan masalah. Sebenarnya rumusan masalah itu banyak sekali di sekeliling kita. Jika kita peka membidik, umumnya kesulitan utama dalam membuat rumusan masalah karena terlalu jauh pemikirannya berpikir.
Padahal penelitian bisa diambil dari kasus-kasus kecil dan sederhana yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita dapat menggunakan 5W1H, yaitu cara membuat rumusan masalah yang selanjutnya adalah dengan menggunakan rumusan 5W1H. Jika kita mengalami kesulitan menentukan topik atau tema, kita bisa menerapkan 5W1H. Caranya cukup membuat pertanyaan menarik sebagai mungkin yang kita minati. Kemudian, penentuan ruang lingkup penelitian. Oke, di sini kita bisa mencari dengan tujuan umum penelitian, populasi atau sampel yang diteliti, waktu atau durasi penelitian, topik yang akan diteliti dan diskusikan, lokasi geografis yang tercantum dalam penelitian. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positif yang dipakai untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur instrumen penelitian, analisa data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Metode kuantitatif ini dibagi dua, yaitu dengan cara survei dan eksperimen. Yang kedua ada metode kualitatif. Landasan metode penelitian ini adalah filsafat post-positifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah lawan eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara triangulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna pada generalisasi. Metode ketiga yaitu penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme atau kombinasi positivisme dan positifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan laboratorium, di mana penelitian bisa sebagai instrumen menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes kuesioner gabungan analisis data bersifat deduktif, kuantitatif, dan induktif kualitatif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk generasi dan memahami makna. Metode penelitian deskriptif. Pengertian metode penelitian deskriptif adalah prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambar subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Metode penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan difungsikan sebagai dasar untuk bangunan atau konstruksi, model, dan teori. Kata penelitian merujuk pada proses pemecahan masalah dan menemukan fakta secara terorganisir, sedangkan pengembangan merujuk pada usaha peningkatan kemampuan teoritis, konseptual, dan moral sesuai kebutuhan melalui latihan dan pendidikan. Oke, sekian. Terima kasih atas penjelasan tentang mind map yang saya buat. Saya Nicholas Rafael, pamit undur diri. Terima kasih.